bilang hanya dugaan, jangan lemparkan dugaan itu di sini. Ya itu boleh saja Anda berdasarkan. Anda melansir fabrikasi dengan fabrikasi. Nah, dilatih kemudian dilatih, mohon maaf. Begini, jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah diberi hak ngomong. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Ini saya hak ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga tadi panjang. Bapak-bapak, terlalu banyak ini kesalahan saya yang Anda bicara. buat. Terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. Kita berbicara dialognya. Bang Novel ditahan dulu. Anda harus memberikan klarifikasi yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Masalah. Tapi kalau warga negara nggak hadir, perlu dipertanyakan berarti. Kita melihat ini karena saat ini Indonesia dirongrong, sementara Indonesia ini nggak melihat justru yang menjadi korban zaman selalu umat Islam. Mereka nggak pernah angkat dan nggak pernah peduli. Anda bilang hanya dugaan, jangan lemparkan dugaan itu di sini. Ya itu boleh saja berdasarkan. Anda melansir fabrikasi dengan fabrikasi. Apa yang mereka takutin di sana? Kita melihat kalau nggak mampu, serahkan saja kepada kami laskar-laskar banyak. Kita akan bisa. Laskar apa maksudnya? Gitu ya, macam-macam lah ini ada. Saya kira Anda salah ruangan, salah studio saya kira, atau jangan-jangan salah stasiun TV. Panggil itu duta besar Singapura di Jakarta. Kalau ini tidak dilakukan oleh Jokowi, saya tidak ngancam apa-apa. Berarti ini skenario kalian. Paling gampang untuk menuding siapa di balik ini semua adalah salahkan Jokowi, maka selesai semua masalah. Oleh karena itu, dengan hormat, Egy Sujana sangat menyarankan Jokowi untuk nota protes panggil kedutaan besar. Kalau Anda tidak, Anda skenario ini. Skenario. Waktu itu diminta buat alasan. Sekarang sudah dikasih alasan, alasannya minta dicabut atau tidak bisa diterima. Ini kapan selesainya kalau seperti ini? Menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap PBB. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap PBB. Untuk yang masalah Islamofobia ini harus daripada teroris ini nggak benar. Ini nyata Islamofobia judulnya. Mohon maaf jangan dipotong dulu. Kenapa coba? Ya sekarang yang pergunakan untuk kepentingan politik. Untuk mempergunakan menyerang lawan-lawan politiknya untuk ditoriskan. Salah Anda. Dua, soal memberangus lawan politik. Lawan politik siapa? Ya makanya buka Tolong data baru terangkan. jalan kan. Makanya kita buka data aja satu kali. Jangan nolak Singapura, Mas Bro. Tapi harus ada memberikan klarifikasi. Karena Ustaz Rahmat tadi menyampaikan catatan-catatan itu apa? Wah, catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan pesanan bukan Ustaz Rahmat saja. Termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Yang boleh dilihat rekor daripada FPI. Mereka membela Islam dengan cara-cara yang ekstrim, yang cara-cara yang radikal, yang luar biasa dengan menghalalkan segala cara. 2010 contoh, FPI membuka pendaftaran jihad ke Palestina. Begitu pembukaan jihad ke Palestina, ada yang merekrut untuk dilatih. Ada datanya dan saya juga pernah mendengar itu sendiri. Itu direkrut, dilatih kemudian dilatih. Mohon maaf, jangan dipotong dulu. Jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Ini Kasus ditolaknya Abdul Somad itu mendadak jadi berita besar di Indonesia. Padahal sih kasusnya biasa-biasa aja. Pemerintah Singapura sudah menolak banyak orang masuk Singapura karena berbagai alasan. Dan itu negara mereka, ya terserah mereka lah. Somad juga sering ditolak masuk beberapa negara. Jadi biasa aja kan? Yang satu sering nolak, satunya lagi sering ditolak. Yang menjadikan berita itu besar adalah gorengan-gorengan karbitan dari beberapa politisi yang pengen cari panggung, cari nama dari sebuah kasus yang mengatasnamakan agama. Seperti contohnya Fahri Hamzah yang kemudian mengkaitkan kasus penolakan Somad itu dengan Islamfobia atau ketakutan terhadap Islam. Ini lucu. Dan seriusnya, sejauh mana Presiden perhatian urusan ini? Jogjanya Presiden panggil Dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Ikhtiar dari Presiden ada nggak untuk urusan? Apa cuek aja dia? Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi, Ibu Menlu juga berkomunikasi
Bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga kepada Ibu Menlu bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari dan Presiden mendukung. Dan Sorry. Itu. Ini bukan karena nilai-nilai agama. Ini bukan Begitu. Islamofobia. Jelas nilai-nilai agama itu. Jangan nyamain Ustadz Abdul Somad itu sama dengan Islam. Semangat dari PBB aja menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari Sikap Islamofobia. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harus daripada teroris ini nggak benar. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam, dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama. Ini kemudian dilatih, mohon maaf. Begini, Potong dulu. jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Ini saya ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga Pak tadi panjang. Bapak-bapak, ini saya bicara. Terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. Kita beretika dialognya. Bang Novel ditahan dulu. Anda harus memberikan klarifikasi yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Masalah. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Cukup. Siap jaga Pancasila, siap jaga ulama kita, siap jaga negara kita, siap kita bersatu, siap kita berjuang. Takbir. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Boleh ditanding saudara, perang wawasan kebangsaan. Kita NKRI harga mati. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Atau tidak? Ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini negara agama. Kita adalah bukan negara agama, selesaikan dengan hukum-hukum nasional. Nah, hukum nasional itu berbeda dengan perasaan yang kita rasakan. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai, jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik, kagak. Kita bukan orang politik. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Atau tidak? Siap para ulama. Kita menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Jika kita mendengar statement-statement Novel, omongan itu sepertinya dilontarkan oleh orang yang volume otaknya belum maksimal. 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional, baik sebagai capres maupun cawapres. Mimpi kali ya. Pasti insya Allah kalau 100 hari saya nanti punya program cawapres, pasti saya bela keadilan. Ibarat pepatah, umur, rezeki, jodoh, dan bentuk gigi, semuanya ada di tangan Tuhan. Melihat gejolak daripada ormas-ormas dan melihat kalau NKRI bersyariah ditegakkan, insya Allah mudah-mudahan keadilan tegakan Pancasila bisa berjalan dengan baik karena Pancasila sejalan dengan NKRI bersyariah. Syariah sudah dari dulu kok ditambah syariah. Kalau di NKRI tidak syariah, mana mungkin kita mengusir Belanda? Kalau kesedia berkasih syariah lagi. NKRI itu sudah kita mentaati syariah. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin rupanya sangat yakin bisa maju menjadi cawapres alias calon. Ya fakta ada senjata. Ya saya bilang kan Anda bilang dalam KTA nggak boleh bawa senjata. Anda saya nggak potong. Ya potong aja nggak apa-apa kok. Ya daripada ngawur. Ini kalau saya punya hak saya boleh untuk dan sidang dagelan rekayasa. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Loh, yang mana tidak sesuai fakta? Bilang lebih banyak yang tidak setuju. Putusan ini orang media, kita orang media. Jadi udah lebih tahu data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan emang ketemu. Yang hak data nggak bakalan ketemu. Nggak usah ngomong, nggak usah hadir di sini kita. Ya Anda juga ngapain hadir di sini? Gini aja. Tahu. Kita. Anda punya akhlak nggak? Nggak. Anda beragama. Kau Tahu. apa? Ya jangan
saya beragama. Maka ini berdasarkan keterangan manusia, keadilan, kemanusiaan. Kita harus Rasa seramain saya soal Kita mau diskusi dia atau mau ribut? mau dilihat dulu, masa udah lah, nggak usah gaya-gayaan masalah. Hanya beragama atau tidak. Anda hati-hati, omongan Anda ini nuduh gaya-gayaan apa? Enggak, gini aja. Gaya-gaya apa? Gini aja. Kau jangan nanya saya beragama atau tidak. Ya, jangan. Di sini, Kita nggak mau di sini ribut. kita diskusi. pada 2024 mendatang. Menurutnya, masa 212 sangatlah banyak, sehingga besar kemungkinan ia akan didukung oleh banyak orang pula. Ia lantas membuat kalkulasi dengan menyebutkan peserta aksi 212 tahun 2018 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 13 juta orang yang baru perwakilan daerah. Sehingga kalau mereka dipukul rata, yang hadir 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta. Dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang, maka pemilih saya 130 juta orang. Ujar Novel Bamukmin sangat yakin. Ia kemudian mengatakan bahwa orang-orang 212 yang diskriminatif. Tapi rezim ini harus ada pembelaan terhadap warga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Artinya negara untuk Ustadz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Gitu. Gimana usaha maksimal itu? Lah ini Kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warga. Ada perhatian. Ini kan Itu masalah. udah, itu perhatian maksimal dalam diplomasi Luar biasa. internasional ya Nah. seperti itu. Seperti itu. Ini Karena bukan nilai-nilai agama. ini bukan Begitu. Islamophobia. Jelas nilai-nilai agama itu besar. Jangan nyamain Ustadz Abdul Ini Somad menyimpang itu dari sama PBB. dengan Islam. Semangat dari PBB aja apa menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari Sikap sikap PBB. PBB. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamophobia ini harusnya daripada teroris ini nggak benar. Ketika Rizik nggak bisa meneruskan visanya di Saudi, itu nggak boleh lagi perpanjang, itu deportasi. Anda protes nggak sama Saudi? Kita waktu itu sudah sampaikan, ternyata Saudi melempar lagi, jelas. Catatan-catatan itu apa? Hoax. Catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan pesanan bukan Ustadz Somad saja, termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Bermasalah. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa